Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 81. Di awal video ini tentu saja tak butuh waktu lama bagi sang Infinite Supreme untuk menyadari keanehan dari seorang yang tadi ditusuknya. Bahkan para pasukan aliansi keadilan yang juga melihatnya pun sontak terperanjat. Mustahil, itu tidak salah lagi. Itu monster yang sering dibicarakan akhir-akhir ini. Seketika itu juga sang Infinite Supreme pun yang menginjak monsternya berusaha menjauh. Akan tetapi monster tersebut bisa langsung menandingi kecepatannya, sehingga sang Infinite Supreme yang masih berada di udara pun hanya bisa berpikir, cepat sekali, apa kekuatan monster ini berbeda-beda? Untungnya, di saat sang Infinite Supreme tak bisa berkutik begitu, sang Raygos Hyper Sword Master muncul menyelamatkannya sembari menuturkan, jadi ternyata benar, dia adalah monster yang misterius itu. Lalu, sang Infinite Supreme yang awalnya terkejut dengan kemunculannya pun kini mendarat bersama dengannya sembari berkata, itu benar, tapi tidak seperti laporannya. Ternyata ukurannya sekitar 5 zang atau 15 meter. Sungguh makhluk yang mengerikan. Mereka pasti menciptakan monster ini untuk menggantikan peran Head Demonic Kings di sini. Mereka pasti membutuhkan dan Head Demonic Shoulder yang setara dengan wakil ketua sekte. Mendengar hal itu, sang Raygos Hyper Sword Master pun membalas, kalau begitu biarkan aku yang Namun, belum sempat sang Raygos Hyper Sword Master menyelesaikan kalimatnya, sang Infinite Supreme yang tahu niatannya langsung saja menyalahnya. Tidak, akulah yang akan melawan monster itu. Setelah perburuan monster yang terakhir, aku telah mengasah kemampuanku, dan aku akan menunjukkan hasil latihanku itu di sini. Majulah, monster! Akan kutebas anggota tubuhmu sampai habis di medan perang ini. Tepat setelah mengatakan itu, bersamaan dengan monsternya yang maju menerjangnya, sang Infinite Supreme pun menggunakan teknik pedangnya, Plum Blossom Sword Technique, Burst Form, Plum Blossom Broadsword. Akan tetapi, meskipun tekniknya itu berhasil mendorong mundur monsternya, tekniknya itu tak mampu untuk langsung menghabisinya, sehingga sang Infinite Supreme pun yang terjebak dengan pedangnya yang masih menancap di tubuh monsternya hanya bisa berpikir, sudah kuduga, aku tak bisa membunuhnya dalam sekali serang. Sia, tubuhnya keras sekali. Aku tak bisa membunuhnya dengan mudah. Aku harus melatih seni bela diriku lagi. Untungnya, sepersekian detik sebelum monsternya menyerang balik sang Infinite Supreme yang berada tepat di depannya, sang Raygos Hyper Sword Master telah menyerangnya lebih dulu menggunakan teknik Telekinetic Spirit Sword. Namun, meskipun serangannya itu berhasil menyelamatkan sang Infinite Supreme, serangannya itu masih belum cukup kuat untuk bisa menghabisi monsternya. Sehingga bersamaan dengan sang Infinite Supreme yang merasa takjub karena serangan sang Raygos Hyper Sword Master bisa melukai monster bertubuh baja itu, sang Raygos Hyper Sword Master sendiri yang masih mengendalikan pedangnya bergumam, sekarang aku mengerti kenapa bahkan Infinite Supreme sekalipun kepayahan melawanmu. Dia memang terlihat baik-baik saja bagi orang tak terlatih, tapi aku bisa melihatnya bahwa sebentar lagi kau akan mati. Mereka yang tak bisa berpikir dan hanya menjadi monster selalu mati menyedihkan. Tepat setelah mengatakan itu, sang Raygos Hyper Sword Master mengendalikan pedangnya untuk menyerang monsternya dari belakang. Dan kali ini, serangan tersebut berhasil melubangi tubuh monsternya, sehingga bersamaan dengan monsternya yang jatuh terkulai di sana, sang Infinite Supreme yang semakin merasa takjub pun terdiam berpikir, ini benar-benar luar biasa. Aku memang tahu bahwa Raygos Hyper Sword Master itu memang luar biasa kuat, tapi ternyata perbedaan kami sangatlah jauh. Makhluk yang baru saja dia kalahkan itu jauh lebih kuat dari monster yang kukelawan selama 2 jam waktu itu. Di saat sang Infinite Supreme berpikir seperti itu, sang Raygos Hyper Sword Master menghampirinya bertanya, apa kau baik-baik saja? Aku merasa situasi ini membutuhkan reaksi yang cepat, tapi rasanya aku seperti mencuri mangsa itu dari rekan perjuanganku. Sang Infinite Supreme yang merasa malu pun berbalik berkata,
Tidak juga. Tanpa Raigo Seven Swordmaster, aku pasti akan terluka parah barusan. Sepertinya aku terlalu arogan kali ini. Oleh karena itu, aku merasa sangat malu atas peristiwa ini. Sang Raigo Seven Swordmaster pun menyangkalnya dengan membalas. Arogan? Sama sekali tidak. Aku bisa mengalahkan monster itu berkat pedang hadiah yang diberikan kepadaku ini. Ini adalah relik berharga yang diwariskan turun-temurun, yang disebut dengan Demon Subduing Flower Spirit Sword. Temanku bilang bahwa pedang ini bisa membantuku menumpas kejahatan. Jujur saja, awalnya aku ragu, tapi sekarang setelah menggunakannya, aku jadi mengerti. Pedang ini akan menjadi aset berharga dalam menghancurkan Kultus Youmyung. Sementara itu, Yeon Jeokha nampaknya tengah kesulitan dengan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Wong Jae-gu di dimensi anehnya. Sehingga Jeokha pun bermutar keras otaknya berpikir, aku sama sekali tak bisa bergerak. Tidak kusangka dia bisa mengendalikan petir begini. Setidaknya pedangku, aku harus bisa mengambil pedangku lagi. Saat Jeokha berusaha untuk mengambil kembali pedangnya yang jatuh, Wong Jae-gu muncul mengejeknya. Jadi ternyata kau hanya membuat dari tadi ya? Ayolah, terus menggeliatlah agar aku tidak bosan. Jeokha yang begitu geram dengan tingkahnya pun berkata, dasar bajingan berisik. Tunggu saja, sebentar lagi aku akan memotong lehermu. Sembari memperkuat serangannya, Wong Jae-gu pun tersenyum membalas, yang berisik itu dirimu. Memangnya apa yang bisa dilakukan cacing seperti dirimu? Kesombongan tak berdasar dari lidah busukmu itu akan membuatmu mati lebih cepat. Baiklah, biar ku berikan ini kepadamu. Shadow Sword Destruction Demonic Art. Mantra ini menusuk ke dalam jiwa korbannya, lalu menarik ingatan yang paling mereka takuti sampai korbannya mati. Ya, kematian seperti ini masih terlalu baik untukmu, mengingat kerusakan yang sudah kau perbuat kepada sekte kami. Tapi setidaknya kau sudah sedikit menghiburku. Jadi aku akan berbelas kasihan kepadamu. Sampai jumpa, Yeon Jeokha. Pada saat itu, di tengah kesadarannya yang mulai memudar, Jeokha hanya bisa berucap pada dirinya sendiri jika ia tak boleh mati di sana, karena ia sudah berjanji akan pergi dengan Nona Yeon. Sayangnya, meski Jeokha terus mengingat hal itu untuk menjaga kesadarannya sendiri semakin memudar, sampai akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Ternyata, tepat seperti perkataan Wong Jae-gu sebelumnya tentang mantra Shadow Sword Destruction Demonic Art, kesadaran Jeokha tertarik pada ingatan yang paling ditakutkannya. Dan ingatan yang paling ditakutkan Jeokha adalah saat dirinya dikurung di gudang kediaman keluarganya saat ia masih kecil. Di mana aku? Ini ruang penyimpanan. Aku pasti tertidur di sini setelah latihan. Aku tak bisa ingat, tapi rasanya aku baru saja bermimpi. Perasaan buruk apa ini ya? Di saat Jeokha dengan tubuh kecilnya tak mengingat apa yang telah terjadi, ia dikejutkan ketika melihat cermin di sampingnya, di mana pada cermin tersebut terdapat gambaran tubuhnya yang tertusuk banyak duri. Untungnya, meski pada awalnya Jeokha kecil mengira apa yang dilihatnya itu adalah hantu, Jeokha kecil segera menyadari yang jika apa yang dilihatnya di cermin itu adalah dirinya sendiri. Sehingga Jeokha yang mulai memahami apa yang terjadi padanya pun berpikir, iya juga, aku tadi melawan si bajingan Wong Jae-gu itu. Lalu aku ditarik ke tempat ruang aneh, sama seperti dulu. Sialan, jadi tempat ini adalah ilusinya. Ataukah aku bermimpi setelah diserang petir itu? Bagaimanapun juga, ini bukan saatnya bagiku untuk berdiam diri. Aku harus kembali melawan Head Demonic King. Tapi, bagaimana caraku mengalahkan bajingan itu? Meski aku kabur pun, aku tak punya cara untuk mengalahkannya. Bahkan, Heavenly Cushion Sword Technique pun tak mempan. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Saat Jeokha berpikir seperti itu dengan berlutut di depan cerminnya, tiba-tiba saja sekelebat bayangan kemerahan keluar dari cermin tersebut, di mana bayangan kemerahan tersebut meniru wujud kecil Jeokha untuk menyapanya. Seketika itu juga, Jeokha yang merasa familiar dengan momen itu pun terperanyat bertanya,
Jangan bilang kalau kau adalah orang waktu itu. Apa-apaan? Ternyata kau bisa keluar dari cermin itu ya? Lalu kenapa waktu itu kau terus bertahan di dalam sana? Kau bisa keluar sekarang karena ini bukan di dunia nyata ya? Namun, mau berapa kali pun Jeokha menanyainya, bayangan tersebut sama sekali tak menjawabnya. Sehingga Jeokha yang kembali mengingat momen masa kecilnya di gudang itu pun menjelaskan, "Ya, kau tahu, sebenarnya sejak dulu, aku tahu bahwa kau itu adalah guardian kediaman Waryong, Nine Heavens Mystic Maiden. Awalnya aku penasaran, siapakah diriku yang ada di cermin itu? Kenapa dia mau mengajariku seni bela diri? Tapi lambat laun, aku jadi mengerti bahwa kau adalah si Majang itu sendiri. Saat aku terjebak di sini, nyaris mati, kaulah yang memberiku kekuatan untuk keluar dari ruang penyimpanan ini. Kaulah alasan kenapa aku masih hidup. Kau memberiku keberanian untuk menghadapi dunia luar. Dan untuk semua yang telah kau berikan padaku, aku selalu bersyukur setiap hari. Karena dirimu, Maiden, aku berhasil keluar dari ruangan ini. Dan 10 tahun setelah menghadapi dunia yang luas ini, untuk pertama kalinya, aku merasa bersyukur terlahir di dunia ini. Tapi bagaimanapun juga, sepertinya ketakutanku akan ruang penyimpanan ini masih belum pudar. Aku takut. Bahkan, aku tidak tahu kenapa aku terus bertarung. Aku hanya ingin semuanya berakhir. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk terus bertarung. Aku hanya melihat sikap Jeokha yang seperti itu. Sang Maiden punya menanggapinya dengan sebuah senyuman, di mana tepat setelah senyumannya itu, tiba-tiba saja Pung Yoncho muncul menepuk pundak Jeokha dari belakang. "Oh ya, kukira aku akan mati setelah melawan sang Jeonji, tapi kau berhasil menyelamatkan persembunyian Gunung Wufeng kita. Terima kasih, Jeokha." Videonya pun diakhiri dengan, tentu saja, kehadiran Pung Yoncho di sana untuk membuat Jeokha terkejut. Terlebih, tanya Pung Yoncho saja yang ada di sana, tapi juga anggota inti persembunyian Gunung Wufeng yang lain. Sehingga Jeokha yang kebingungan bukan main pun bergumam, Apa yang sedang terjadi?"